Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Irmawati dengan NIM 250501010152 dari kelas KM 104 Prodi S1 PJJ Komunikasi dan dosen pengampu saya adalah Ibu Dr. Nur Hasanah Hasbiaini, MSI dari Universitas Siber Asia. Baik, pembahasan di presentasi video presentasi kali ini adalah pengaruh media yang ditimbulkan oleh pesan media menghasilkan perubahan sikap atau penguatan terhadap keyakinan khalayak dan analisisnya menggunakan teori agenda setting. Nah, untuk eh, pendahuluannya adalah pesan yang disampaikan melalui media dapat mempengaruhi cara pandang juga sikap masyarakat terhadap suatu isu kehidupan. Melalui penyampaian informasi yang dilakukan secara terus-menerus, media tidak hanya mampu mengubah sikap atau perilaku khalayak, namun juga dapat memperkuat keyakinan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Hal ini terjadi karena media membantu membentuk persepsi masyarakat, memberikan cara pandang terhadap suatu peristiwa, menyajikan informasi yang dianggap penting dan dapat dipercaya. Akibatnya, masyarakat bisa mengalami perubahan sikap menjadi lebih yakin terhadap suatu pendapat, percaya pada opini tertentu sesuai pesan yang disampaikan oleh sebuah media. Nah, peristiwa eh, yang ramai diberitakan media massa akhir-akhir ini saya ambil dari TV One News. Jadi untuk isi pemberitaannya tuh mencakup yang pertama ada kasus penipuan wedding organizer, terus juga ada tentang berita Aceh Tamiang, berita pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Prabowo di Moskow. Lalu ada tentang kasus sopir mobil MBG yang menabrak menyebabkan kasus kecelakaan. Kemudian ada sejumlah guru dari sekolah di Brebes yang diduga membeli tiket konser memakai dana bus. Nah, berita-berita tersebut di Indonesia itu menggambarkan kompleksitas persoalan sosial, kemanusiaan, lalu juga tentang politik. Selanjutnya, oke, memasuki berita yang pertama yaitu penipuan wedding organizer Ayu Puspita sampai ratusan pasangan jadi korban. Kerugian mencapai 16 miliar. Nah, baru-baru ini berita yang menggeramkan datang dari salah seorang pelaku penipuan jasa WO bernama Ayu Puspita melaksanakan aksi jahat ya atau keji gitu membuat ratusan pasangan pengantin yang menjadi korban hingga menyebabkan kerugian mencapai 16 miliar rupiah. Momen sakral pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru malah berganti menjadi petaka. Nah, kasus ini ramai sekali viral gitu di media sosial karena eh, kesaksian dari banyaknya kesaksian klien, mereka itu speak up. Mereka mengeluhkan dengan menampilkan postingan ini di media sosial tentang bukti pelunasan pembayaran, tetapi pelayaran yang dijanjikan tak kunjung tiba hingga pada hari pernikahan. Nah, peristiwa ini telah terjadi di berbagai wilayah Jabodetabek, mulai dari Jakarta, Bogor, hingga Bekasi. Polres Metro Jakarta Utara pada akhirnya telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh WO. Dua inisial tersangka yakni A sebagai pemilik WO dan D adalah karyawannya. Penyidik Polres Metro Jakarta Utara masih melakukan pemeriksaan mendalam kepada tiga orang lainnya yang sebelumnya telah diamankan. Nah, untuk analisis teori agenda settingnya, jadi media tuh berhasil membuat masyarakat menganggap kasus ini adalah masalah serius. Dampak dari pesan berita adalah masyarakat menjadi lebih waspada, lebih hati-hati dalam memilih jasa WO.
dan tentunya dalam melakukan proses pembayarannya. Selain itu, masyarakat juga menuntut pihak kepolisian untuk segera menindak tegas pelaku penipuan. Lalu yang kedua adalah kondisi miris Aceh Tamiang usai banjir bandang. Di Provinsi Aceh, yakni Aceh Tamiang, kondisinya sangat memprihatinkan akibat usai terjadinya bencana banjir bandang yang menewaskan dan membuat banyak kerugian dari segi nyawa, materi. Nah, ada sebagian warga kota Aceh Tamiang yang menolak tinggal di tempat pengungsian dan memilih bertahan di lokasi rumahnya dengan membangun hunian sementara. Jadi mereka tuh ada yang berbagai alasan ya. Salah satunya ini Samsudin dan keluarganya dengan alasan untuk merawat ibunya yang sudah lansia, anak bungsu yang baru berusia 20 hari, dan istri yang baru melahirkan. Para warga bertahan hidup hanya dengan mengandalkan bantuan pemerintah dan bantuan lembaga sosial. Banyak dari mereka tentunya ya, pastinya tuh kebingungan untuk membangun rumah mereka kembali. Dari 12 kecamatan di Aceh Tamiang, seluruhnya terdampak bencana banjir bandang. 207 desa di antaranya mengalami kerusakan yang sangat parah. Lalu analisis teori agenda settingnya, yaitu dari pemberitaan tersebut, media membentuk agenda bahwa bencana ini merupakan masalah kemanusiaan yang penting. Dampak pesan yang muncul adalah meningkatnya rasa empati, simpati masyarakat, dan dorongan untuk membantu korban bencana, baik melalui pemerintah maupun lembaga sosial. Lalu yang ketiga adalah ini, poin penting pertemuan Putin-Prabowo di Moskow, Rusia. Pertemuan Prabowo dan Putin di Kremlin terjadi di Kremlin ya pada Rabu 10 Desember 2025, berlangsung sebagai lanjutan dari intensitas komunikasi kedua negara sepanjang tahun ini. Di dalamnya terdapat sejumlah pesan penting ya dari Presiden Putin saat bertemu dengan Prabowo, mulai dari belasungkawa untuk korban banjir Sumatera, lalu eh, beserta dukungannya bagi rakyat Indonesia yang terdampak. Kemudian ada penguatan kerja strategis kedua negara. Dari sisi hubungan bilateral, Putin menegaskan kedekatan Moskow-Jakarta yang dinilainya berkembang stabil. Putin juga menyinggung beberapa pertemuan sebelumnya dengan Prabowo, termasuk momen peringatan berakhirnya Perang Dunia II di China dan agenda resmi Prabowo ke Rusia pada Juni lalu. Putin juga menyoroti usia hubungan diplomatik yang sudah memasuki usia yang sudah berjalan lamanya tuh 75 tahun, 75 tahun seperti itu. Disertai pertumbuhan perdagangan yang meningkat sekitar 17% pada 9 bulan pertama tahun ini. Putin juga merinci bidang-bidang kerjasama yang terus bergerak maju seperti dalam sektor energi, sektor pertanian, sektor pertahanan, meningkatnya mobilitas kedua negara bagi warga dalam kemudahan visa, dukungan kuat terhadap Indonesia menjadi anggota penuh BRICS, serta pembahasan perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). EAEU, oke. Prabowo juga menyampaikan undangan resmi agar Putin berkunjung ke Indonesia yang mendapat tanggapan positif tentunya dari pemimpin Rusia tersebut. Poin pentingnya adalah melalui analisis teori agenda setting, media membuat masyarakat menilai bahwa hubungan luar negeri Indonesia sangat penting. Dampak pesan dari berita ini adalah munculnya pandangan positif terhadap peran Indonesia di dunia internasional serta kepemimpinan Presiden Prabowo. Lalu berita yang keempat adalah alasan polisi tetapkan sopir mobil MBG menjadi tersangka. Polres Metro Jakarta Utara resmi menetapkan pelaku yang berinisial AI, sopir mobil pengantar program makan bergizi gratis atau MBG, sebagai tersangka dalam kecelakaan yang melukai guru dan sejumlah siswa di SD Negeri Kalibaru 1, Cilincing, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erik Frenris, menjelaskan penetapan tersangka dilaksanakan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti kuat melalui pemeriksaan saksi, rekaman CCTV, serta olah TKP atau tempat kejadian perkara. Lalu Polres Metro Jakarta Utara eh, juga menetapkan AIS
selaku pelaku sebagai tersangka dengan jeratan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat. Tersangka AI juga terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Nah, untuk analisis teori agenda settingnya, media membentuk agenda bahwa keselamatan dan tanggung jawab dalam program pemerintah adalah hal yang penting. Dampak dari pesan berita ini adalah masyarakat menjadi lebih peduli terhadap keselamatan anak-anak di sekolah dan percaya bahwa hukum tetap ditegakkan meskipun pelaku adalah bagian dari program pemerintah. Lalu berita yang kelima adalah, waduh, sejumlah guru dari puluhan sekolah di Brebes diduga beli tiket konser pakai dana BOS. Kasus ini telah viral di media sosial setelah beredar bukti pembelian tiket konser Dewa 19 yang digelar di Stadion Karangbirahi Brebes pada Sabtu malam. Kwitansi pembelian tiket yang diduga menggunakan dana BOS turut beredar luas dan menuai kecaman publik. Setelah ramai diberitakan, sejumlah sekolah disebut telah mengembalikan dana BOS yang digunakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes sendiri telah menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila masih ditemukan sekolah yang menyalahgunakan dana BOS. Untuk analisis teori agenda settingnya, media membuat isu ini menjadi perhatian publik. Dampak pesan yang muncul adalah masyarakat menuntut transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan dana pendidikan, serta mendorong pemerintah daerah untuk memberikan sanksi yang tegas. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kelima berita tadi adalah dapat disimpulkan ya bahwa media memiliki peran besar dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Melalui teori agenda setting, media mampu mengarahkan perhatian publik terhadap kasus penipuan, bencana alam, hubungan internasional, keselamatan publik, dan penyalahgunaan dana pendidikan. Dengan demikian, media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk fokus perhatian masyarakat terhadap isu-isu tertentu yang tentunya begitu penting. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.